Ketua dan Komisioner KPU serta puluhan calon kepala daerah terpapar COVID-19. Desakan untuk menunda pilkada pun muncul dari berbagai pihak, terlebih nyaris 90% daerah pilkada rawan penularan COVID-19. Pilkada serentak 2020 digelar pada 9 Desember mendatang. Namun 3 bulan jelang pencoblosan berbagai desakan untuk menunda pun muncul. Alasan utamanya karena kasus positif COVID-19 yang terus meningkat. Apalagi Satgas Penanganan COVID-19 mendata 60 calon kepala daerah terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner KPU Pramono Ubaid juga terpapar COVID-19 dan tengah diisolasi mandiri di rumahnya. Sejumlah pihak juga meminta pilkada ditunda, mulai dari Komite 1 DPD RI dan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla. Untuk pelaksanaannya itu bisa ditunda sampai dengan tahun 2021. Jadi tidak perlu ada lagi untuk mengulang tahapan itu. Hanya saja ditunda, dipospon ya, atau diberikan jeda waktu selama setahun ke depan sampai tahun 2021, sehingga memberikan waktu kepada kandidat-kandidat lain itu untuk berkampanye secara virtual, berkampanye secara menerapkan sistem protokol kesehatan. Itu akan lebih elegan. Tapi kalau dipaksakan di Desember yang artinya 3 bulan lagi, ini sangat mengkhawatirkan ya. Beberapa anggota DPR juga meminta pilkada serentak ditunda untuk menekan munculnya klaster-klaster baru di Indonesia. Satgas Penanganan COVID-19 mendata dari 309 kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak, 45 kabupaten kota masuk dalam risiko tinggi, 152 kabupaten kota masuk risiko sedang, dan 72 kabupaten kota masuk risiko rendah. Artinya, nyaris 90% daerah yang menggelar pilkada masuk dalam zona rawan COVID-19. Sementara itu, KPU telah mengatur aturan pilkada dengan protokol kesehatan. Salah satunya gelar konser saat kampanye yang bisa dihadiri 50 hingga 100 orang. Maka ketentuan yang berlaku dalam hal jumlah pendukung yang hadir ya dalam satu kampanye itu mengikuti Peraturan KPU nomor 10 tahun 2020 yang sudah dengan sangat eksplisit ya menyebutkan orangnya ya. Jadi ada 2 alternatif, ada yang kemudian maksimal 50 orang, ada yang maksimal 100 orang sesuai dengan jenis kampanyenya ya. Adanya kerumunan tidak menutup kemungkinan penyebaran COVID-19 bisa terjadi, apalagi jika protokol kesehatan tidak diindahkan. Di sisi lain, aturan diskualifikasi calon kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan pun belum diatur dan baru sebatas wacana pembahasan. Padahal masa kampanye sudah dekat, sementara angka penambahan COVID-19 terus meningkat. Tim Liputan iNews melaporkan.